Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu DRA Hajatuti Haryati MPD dan Ibu Fadila Ayuning Tias MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar pendidikan anak usia dini serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adonis Rina Bahij dengan NIM 12121000001 selaku moderator dari kelompok 10 dengan materi Neuroscience dalam pendidikan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Alvina Zakiatul Fauzia dengan NIM 12121000003. Lalu ada Dea Sintani Zilaila dengan NIM 12121000012. Lalu ada Fitriani dengan NIM 12121000027. Kepada pemateri disilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi neuroscience. Menurut Taufik Pasyak, neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidisipliner. Sedangkan secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Dengan dasar ini, neuroscience disebut juga sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf belakang. Neuroscience mengkaji tentang kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Sistem saraf dan otak merupakan bagian fisikal bagi proses pembelajaran manusia. Studi tentang otak menjadi landasan dan pemahaman tentang bagaimana kita merasa dan berinteraksi dengan dunia luar dan khususnya yang dialami manusia dan bagaimana manusia mempengaruhi yang lain. Posisi otak ini merupakan simbol yang menunjukkan bahwa manusia lebih mulia daripada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Neuroscience secara sederhana adalah ilmu yang khusus mempelajari neuron atau sel saraf. Berdasarkan hasil penelitian di bidang neurologi bahwa pertumbuhan sel jaringan otak pada anak usia 0 sampai 4 tahun mencapai 50% hingga anak usia 8 tahun mencapai 80% dan kematangan pada usia 10 sampai 25 tahun. Artinya, apabila pada urutan usia tersebut otak tidak mendapatkan rangsangan yang optimal, maka perkembangannya tidak akan maksimal. Semakin dini penanganan dan bentuk rangsangan yang diberikan terhadap anak, maka hasilnya akan semakin baik. Sebaliknya, semakin lambat, maka semakin buruk hasilnya. Dalam berbagai materi lain dijelaskan bahwa kurikulum pembelajaran neuroscience juga berkembang disiplin ilmu sistem saraf yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan yang sangat berkaitan dengan jasmania. Materi spiritualitas dalam pembelajaran neuroscience terdiri dari dua variabel, yaitu spiritualitas dan intelektualitas. Konsep teoritis spiritualitas terdiri dari tiga komponen, yaitu spiritual health item, brain system assessment, dan neurofeedback. Oleh sebab itu, spiritual dalam Islam lebih bersifat individualistik, fokus pada pemikiran dan argumentasi yang dianggap benar. Sel-sel saraf ini menyusun sistem saraf, baik susunan saraf pusat, yaitu otak dan saraf tulang belakang, maupun saraf tepi, yaitu 31 pasang saraf spinal dan 12 pasang saraf kepala. Sel saraf atau neuron adalah sinapsis, yaitu titik pertemuan dua sel saraf yang memindahkan informasi neurotransmitter. Pada tingkat biologi molekuler, unit terkecilnya adalah gen atau kajian genetik. Umumnya pada neuroscientist memfokuskan pada sel saraf yang ada di otak. Neuroscience juga dijelaskan dalam Al-Quran seperti tafakur atau berpikir, tadabbur atau merenung, tabasur dan memahami.
Pemaknaan kalimat tersebut dikonstruksikan secara kreatif atau meaning of creativity sebagaimana ayat Al-Quran yang menggunakan istilah neuroscience. Oleh karena itu, teori neuroscience dalam pendidikan Islam untuk diintegrasikan. Teori belajar neuroscience adalah teori belajar yang menekankan pada kinerja otak, yaitu tentang bagaimana keseluruhan proses berpikir. Proses berpikir juga mencakup hal yang luas dari proses berpikir tersebut, menghasilkan pengetahuan, sikap, perilaku, atau tindakan. Dalam teori neuroscience ini, kualitas seorang anak dapat dinilai dari proses tumbuh kembang. Proses tumbuh kembang merupakan hasil interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik atau keturunan adalah faktor yang berhubungan dengan gen yang berasal dari ayah dan ibu. Sedangkan faktor lingkungan meliputi lingkungan biologis, fisik, psikologi, dan sosial. Menurut teori pembelajaran neuroscience, otak luar yang berfungsi untuk berpikir kritis dan kreatif pada otak anak usia dini belum berkembang maksimal, sehingga belum bisa merespons stimulus yang bersifat abstrak dan rasional. Karakteristik otak pada tahap ini baru bisa menerima stimulus yang bersifat konkret dan empirik, seperti bermain. Berdasarkan keterangan neuroscience tersebut, pendidikan anak usia dini yang memberikan stimulus abstrak tidak sesuai dengan perkembangan otak anak sehingga berisiko merusak otak anak. Neuroscience mempelajari manusia, diantaranya mempelajari perilaku atau karakter melalui pemahaman terhadap cara kerja sel saraf, khususnya interaksi otak pikiran, jiwa badan, dan hati akal. Tumpuan utama neuroscience adalah neuroadiatonsi dan fletiologi, yaitu ilmu yang membahas arsitektur dan fungsi khusus persarafan dengan pendekatan yang lebih makro. Dalam hal ini, termasuk struktur sel saraf secara mikroskopis dan bagaimana sel saraf tersebut berhubungan satu dengan yang lain untuk membentuk sebuah sirkuit atau Weyden diagram, dan masih banyak cakupan dalam kajian neuroscience. Menurut Dahl, ada 4 jenis keterampilan berpikir, yaitu yang pertama, convergent analytical thinking, yaitu proses untuk menghasilkan jawaban tunggal terbaik, memperdayakan ingatan, sumber daya di sekitar, atau logika. Yang kedua, kebalikan dari konvergen, proses eksplorasi berbagai solusi, ide-ide baru yang tidak terbatas, mencari prosedur baru untuk memecahkan masalah, kecenderungan proses berpikir dengan masalah abstrak yang memiliki banyak kemungkinan jawaban, solusi, dan hasil. Ketiga, critical thinking, melibatkan analisis melalui pengetahuan dan intelektual, terdiri dari 3 proses, yaitu menyimpulkan berdasarkan fakta, menyimpulkan berdasarkan generalisasi, dan menyimpulkan berdasarkan kemungkinan atau logis. Dan yang keempat, creative thinking, berpikir dengan cara yang tidak konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru tentang topik yang sudah mapan, mencoba mengatasi masalah dari sudut pandang yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Menurut Pauline Pasiak, otak hanya bisa didefinisikan jika diartikan dengan pikiran. Tanpa pengertian ini, otak tidak memberikan makna apabila selain sebuah benda yang tidak berbeda dengan benda-benda biologis lainnya. Demikian pula dengan jiwa, badan, dan akal hati. Semuanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan otak. Semua entitas itu, yaitu pikiran, jiwa, dan hati, bersumber pada otak manusia. Disinilah neuroanatomi dan neurofisiologi menjadi bermakna sebagaimana dimaksud sejak pertama kalinya ilmu itu ditemukan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada teori neuroscience. Pada tahun 1927, Kanon mengungkapkan bahwa peranan utama emosi berada di talamus, yaitu bagian inti dari pusat otak. Kanon juga berpendapat bahwa talamus memberikan respon terhadap stimulus yang membangkitkan emosi dengan mengirim impuls secara serempak ke korteks verbal dan ke bagian tubuh yang lainnya.
Perasaan emosional adalah akibat dari keterbangkitan korteks dan sistem saraf simpatik. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Barth dan dikenal sebagai kanon Barth, perubahan badani dan pengalaman emosi terjadi pada saat yang sama. Emosi bukanlah peristiwa sesaat, tetapi suatu pengalaman yang terjadi selama beberapa saat. Kemudian selanjutnya ada amigdala. Amigdala merupakan struktur dalam sistem saraf yang terbentuk seperti almond, terletak dasar lobus temporalis. Amigdala adalah bagian dari sistem limbik yang terlibat dalam pengalaman emosional dan fungsi seks. Struktur ini berperan dalam ingatan yang bersifat emosional dan terbentuk dari sebuah nukleus atau kluster badan sel. Amigdala tumbuh dan mencapai puncak perkembangannya sebelum usia 4 tahun. Kemudian selanjutnya ada teori triune brain. Teori ini dari Paul de Mechelen berawal dari hipotesisnya di tahun 1960-an. Seorang neuroscientist dari Amerika Serikat menjelaskan tentang evolusi otak vertebrata di salah satu bukunya yang berjudul The Triune Brain in Evolution pada tahun 1990. Kajian teori ini terus dikembangkan oleh para ahli sampai sekarang. Menurut teori ini, otak manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada reptilian kompleks atau otak reptil, kemudian yang kedua ada limbuk sistem atau sistem limbik, kemudian yang terakhir ada neokorteks. Ketiga lapisan otak ini saling berkaitan dalam satu organisme menyeluruh dan saling terlibat dalam tugasnya dengan cara yang rumit, tetapi menentukan. Lapisan otak ini disebut juga otak belajar. Kemudian ada belahan otak kiri dan otak kanan. Hipotesis lain menjelaskan kaitan antara kedua belahan dengan kategori emosi yang berbeda. Menurut Jeffrey Gray pada tahun 1970, kegiatan belahan otak kiri, terutama lobus frontal dan temporalnya berkaitan dengan sistem aktivitas perilaku. Menurut Dryden pada tahun 2001 dirumuskan hukum dasar otak sebagai berikut. Yang pertama, otak menyimpan informasi di dalam sel-sel sarafnya. Kemudian yang kedua, ada otak mempunyai komponen untuk membangun kebiasaan dalam berpikir dan bertingkah laku. Kemudian yang ketiga, otak menyimpan informasi dalam bentuk kata dan gambar dan warna. Kemudian yang keempat, otak tidak membedakan fakta dan ingatan. Reaksi otak terhadap ingatan sama persis seperti reaksi otak terhadap fakta. Kemudian yang kelima, imajinasi dalam memperkuat otak dan menggapai apa saja yang dikehendaki. Kemudian yang keenam, konsep dan informasi dalam otak disusun dalam bentuk pola. Kemudian yang ketujuh, panca indera dan reseptor saraf menghubungkan otak dengan dunia luar. Latihan indera dan latihan fisik dapat memperkuat otak. Kemudian yang kedelapan, otak tidak pernah istirahat. Saat otak rasional kelelahan dan tidak dapat membereskan pekerjaan, maka otak intuitif akan melanjutkannya. Kemudian yang terakhir, kesembilan, otak dan hati berusaha dekat. Otak yang terus diasah akan menjadi bijak dan tenang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator.
Materi yang selanjutnya adalah penerapan neuroscience. Tumpuan utama neuroscience adalah neuroartiologi dan fitologi, yakni ilmu yang membahas arsitektur dan fungsi khusus persyarafan dengan pendekatan yang lebih makro. Tugas utama neuroscience adalah menjelaskan tingkah laku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otak. Neuroscience mempunyai beberapa dimensi, yaitu yang pertama seluler molekuler, yang kedua sistem saraf, yang ketiga neuroscience perilaku, yang keempat neuroscience sosial atau socioscience. Ada beberapa kegiatan otak yang berkontribusi bagi pendidikan. Yang pertama, elektroencephalografi atau EEG dan magnetoencephalografi atau MEG. EEG dan MEG ini mampu membaca seberapa cepat informasi diproses di dalam otak. Yang kedua ada positrone emission tomography atau PET, merupakan teknologi yang diakui untuk mengobservasi kegunaan otak yang mengandung radioaktif pada subjek di mana cairan akan bereaksi ke dalam otak. Yang ketiga, functional magnetic resonance imaging atau fMRI, merupakan teknologi yang dengan cepat menggantikan pemindaian PET karena efek radiasi yang terlalu tinggi. Yang keempat, functional magnetic resonance spectroscopy atau fMRS. fMRS menunjukkan dengan benar area yang sedang aktif berpikir otak serta dapat mengidentifikasi apakah zat-zat kimiawi muncul pada area otak teraktivasi. Yang kelima, single photon emission computed tomography atau SPELT adalah instrumen yang paling canggih di bidang neuroscience. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai penerapan neuroscience dalam pendidikan anak usia dini. Perkembangan neuroscience sebagai sebuah pengetahuan mengenai sistem saraf atau tentang otak manusia saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Para pakar terus melakukan penelitian mengenai hubungannya dengan kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan, di mana keunikan dari perkembangan kemampuan otak sangat terkait dengan output capaian dari sebuah pendidikan. Namun, terkadang manusia berpikir seperti teknologi-teknologi tersebut di mana otak digunakan sebagai tempat penyimpanan semata. Padahal kenyataannya, otak belajar dengan campuran berbagai emosi, ingatan, niat, dan sebagiannya yang membentuk kehidupan mentahnya. Untuk itulah dalam proses pembelajaran sebenarnya otaklah yang memasukkan informasi ke dalam wadah yang sebelumnya telah berisi tentang informasi-informasi yang berkaitan sehingga membutuhkan restrukturisasi, penyusunan, dan penilaian kembali. Di samping itu, guru juga orang tua perlu memahami teori neuroscience. Orang tua merupakan guru pertama bagi anak. Secara teori, pembentukan dan perkembangan sel dasar otak banyak dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan. Sel darah yang membangun otak dan sistem syaraf atau neuron pada embrio terjadi sejak berumur 3 minggu, diturunkan dan dikombinasi genetik kedua orang tua. Gizi seimbang dan stimulasi positif dari ibu seperti suara ibu, degup jantung, tarikan nafas, sentuhan dan belayan di perut yang lembut. Dan pengaruh negatif seperti halnya obat keras, kafein, narkoba, alkohol, nikotin, radiasi, teratogen, dan emosi yang tidak stabil. Pada era teknologi yang semakin canggih ini menuntut adanya inovasi dalam pembelajaran. Kemampuan teknologi harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pendidikan agama Islam. Pendayagunaan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi keharusan sehingga
proses pembelajaran tidak stagnan. Inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam harus segera direlasikan, terutama dalam metode pembelajaran. Internet sebagai media pembelajaran dapat menjadi alternatif metode pembelajaran. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk e-learning atau aplikasi-aplikasi yang memudahkan penyampaian materi pembelajaran, sehingga proses pembelajaran semakin menarik dan tidak membosankan. Potensi kecerdasan berkembang dengan pesat apabila orang tua, guru, dan lingkungan memahami neuroscience dan memberikan stimulan secara optimal. Stimulan tersebut dapat mempengaruhi kualitas anak dan memantau proses perkembangan kemampuan anak. Berikut ini peran orang tua berdasarkan tahapan kecerdasan, yaitu yang pertama ada penglihatan. Maksudnya mendekatkan benda ke dekat mata bayi, terus menggerakkan benda tersebut ke kanan dan kiri, ke atas dan ke bawah, bahkan melingkar. Yang kedua ada berbicara, memperkenalkan berbagai bunyi yang indah, menarik, dan spesifik seperti lantunan ayat suci, musik, lagu, suara, dan bunyi, yaitu bisa bunyi binatang dan lingkungan sekitar. Lalu perhatikan respon bayi melalui mata, telinga, dan gerakan tubuhnya. Anak dapat meniru dan mengucapkan seperti yang ia dengar. Yang ketiga ada emosi. Untuk mengontrol emosi anak, ciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Mengarahkan memotivasi emosi anak ke hal yang positif berupa bujukan, ajakan, dan penjelasan logika yang sederhana. Yang keempat ada berpikir. Melatih berpikir logika sederhana, berpikir kritis atau sebab akibat, menghitung dengan angka-angka rendah, dan melatih daya ingat dengan pengulangan. Yang kelima ada ketertarikan dan keterampilan sosial. Memfasilitasi dan memotivasi anak belajar keterampilan soft dan hard skill seperti menari, berenang, melukis, memainkan alat musik, melakukan permainan yang melatih daya pikir. Melibatkan anak dalam kegiatan rumah yang tidak membahayakan. Lalu yang keenam ada motorik. Kecerdasan motorik sudah terjadi sejak anak dalam kandungan. Untuk memfasilitasi motorik anak agar lebih terampil dan cekatan dengan membawa mereka ke arena yang lebih luas agar bebas bergerak sambil mengingatkan bahwa bahaya yang mungkin terjadi. Yang ketujuh ada keterampilan sosial sebaya. Berikan contoh yang membangun karakter, bekerja sama, bertoleransi, bersikap, disiplin, dan saling menghargai. Yang kedelapan ada berbahasa. Melatih bicara mulai dari kata sampai kalimat yang sederhana. Kalimat sebab akibat dengan logika sederhana, memotivasi dan menumbuh kembangkan minat membaca, bercerita, dan menulis. Lalu perkenalkan anak dengan beragam objek dan meminta mereka untuk bercerita. Orang tua, khususnya bapak yang rajin berbicara kepada anaknya, akan mempercepat peningkatan kosakata anaknya secara signifikan. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.